Di tengah perjalanan Sunan Giri berdakwah di daerah Tambak, ia bertemu dengan Pandega Tambak yang saat itu sedang panen ikan dari tambak. Sunan Giri pun mendekat kepada Pandega Tambak untuk mengetahui hasil panen. Pandega tersebut tidak mengetahui kalau yang mendekat itu adalah Sunan Giri. Karena ia khawatir serta berupaya menolak kepada Sunan Giri agar ia tidak meminta hasil panen bandeng yang besar-besar tersebut. Sunan Giri pun melanjutkan perjalanan ke selatan di daerah Sawah Gelar. Di terik matahari musim kemarau yang sangat menyengat, Sunan Giri pun membutuhkan air untuk berwudu. Beliau menemui warga untuk meminta air. Warga itu pun tidak mengetahui bahwa yang meminta air itu adalah seorang wali. Warga tersebut enggan sekali memberikan air. Maka beliau menancapkan tongkat kemudian mencabutnya. Lalu keluarlah air yang sangat deras hingga memenuhi area sekitar. Lama-kelamaan tempat itu disebut sebagai Gembeng. Gede Sumere Banyune Ngecembeng. Dan bekas tancapan tongkat Sunan Giri itu lama-kelamaan menjadi sumur yang segar airnya. Tidak pernah kering meskipun di musim kemarau. Lokasi sumur itu ada di halaman SDN Rumo Gresik yang sekarang menjadi UPT SDN 44 Gresik. Setelah berwudu, Sunan Giri pun melanjutkan dengan menggelar sajadah untuk sholat. Daerah yang ditempati untuk sholat tersebut diberi nama Sawah Gelar. Setelah sholat, Sunan Giri pun mengambil segenggam beras ditumbuk menjadi tepung. Tepung tersebut ditanak hingga menjadi bubur. Sambil menunggu matang, Sunan Giri pun menyiapkan bumbu dapur seperti lombok, ketumbar, terasi, garam, dan kelapa yang dibawa sebagai bekal perjalanan. Bumbu tersebut pun ditanak bersamaan dengan tepung tadi. Setelah memasak, hendak menyantap bubur itu, Sunan Giri pun melihat beberapa warga yang heran dengan beliau. Sunan Giri pun menyilahkan untuk mencicipi makanan yang telah dimasaknya. Keheranan mereka semakin bertambah tatkala makanan yang dibikin sedikit itu tiba-tiba mampu mencukupi warga yang hadir. Akhirnya warga di desa Rumo meniru makanan yang dibuat oleh Sunan Giri, menambahkan nasi atau lontong sebagai alas sebelum diberikan bubur tadi. Bahkan warga sekitar berpikir bahwa dengan meniru Sunan Giri, masakan Sego Rumo akan menjadi berkah.
Dengan berjalannya waktu, ada kiai yang memberi nama dengan sebutan sego rumo atau lontong bumbu rumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPTD 44 Gresik sebagai aktor asal usul bubur rumo. Saya Yova Ansur Mukminin sebagai Sunan Giri. Saya Dimas Ahmad Firdaus sebagai Pandegoni Tambak. Saya Ari Hidayah Putri sebagai warga 1. Saya Fitri Atur Rahma sebagai warga 2. Saya Raisa Putri. Saya Titi Mansuria sebagai warga 4. Saya Retno Puspita Dewi sebagai warga 5. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.